Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi, apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati. Amin. Amin. Beri salam kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik. Sekali lagi shalom. 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 Mari kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Di badai topan dunia, Tuhan Yesus tetap perlindungan kita. Amin. Kita mau bergoyang buat Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Beban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkata
berdiri, kita masih memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Sembah sujud di hadapan. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah, sujud di hadapan. Mari puji dan sembah Tuhan. Kupuji, kupuji, Sembah Yesus Kristus Sang penebus. Kupuji, Sembah, kupuji, sembah Yesus Tuhan dan Rajamu. langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yeay. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud. Sembah sujud di hadapan. Katakan kupuji, kusembah. Kupuji, Sembah, kupuji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sang penebusku. Kupuji, kusembah, kupuji, kusembah Yesus Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin, Haleluya. Amin. Haleluya. haleluya, amin, haleluya. Kupuji, kusembah. Kupuji, kusembah. Kupuji, kusembah. Yesus Kristus Sang penebus. Jemaat sendiri. kupuji, Sekali lagi. Kupuji, kusembah. Kupuji, kusembah. Kupuji, kusembah. Yesus Kristus Sang Sang Penebus. penebus. Kupuji, kusembah. Kupuji, Kusembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, masuk dalam hadirat Tuhan.
Sama-sama katakan, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Kami tidak pernah bimbang Tuhan dalam kehidupan kami. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Kau meneduhkanku, Oh, bahkan menolongku. Kau batu karangku Tuhan. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Dia memberi kemenangan. kemenangan. Yesus memegangku dengan Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Dan kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal. Kita angkat pujian ini dengan hati. Ku tidak takut. sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Haleluya. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Oh, oh. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Memegangku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku.
dengan tangan kananmu. dengan tangan kananmu. Dan Dia yang memberi kita kemenangan. Yesus memberiku Haleluya. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Haleluya. kemenangan. Dan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Maaf, saya kaget dipanggil. Oke, mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur berterima kasih. Kami bisa berdiri di tempat ini, memuji, menyembah Engkau dan siap mendengarkan firman-Mu. Dan tolong kami juga tahu, bantu kami supaya, terutama saya, untuk menyampaikan Injil yang benar Bapa. Tolong kami supaya kami juga semua tidak tertipu dengan Injil palsu, maupun juga kami menipu orang dengan Injil yang palsu. Tolong kami untuk mengetahui kebenaran. Bicara pada kami, Roh Kudus, tuntun kami, termasuk saya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Saya ingin memulai khotbah saya ke-9 ini dengan ucapan syukur, karena ketika saya mempersiapkan khotbah ini minggu lalu, 1 minggu yang lalu tepat, ada seseorang jemaat yang bertanya tentang sesuatu hal, dan saya senang karena dia rindu untuk belajar dan menggali firman Tuhan lebih dalam lagi, karena dia dengan pasangannya mempunyai latar belakang berbeda dan mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bahasa roh. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya bukan hanya bahasa roh saja, masih banyak juga ajaran-ajaran lain yang tampak rohani, tapi mungkin, atau bukan tidak mungkin, yang tampak rohani tapi menyesatkan. Contohnya salah satunya adalah buku The Secret. Siapa yang pernah baca buku ini? Belum pernah ada yang baca ya? Ya, kalau gitu emang saya menyarankan jangan membaca buku ini. Biasanya kalau saya bawa buku saya akan meminjami, tapi saya kali ini tidak akan meminjami karena buku ini mengajarkan kita, di sini tulisannya mujizat berpikir positif. Ini mengajarkan seperti kita bergantung pada diri kita sendiri, bukan bergantung sama Tuhan. Jadi apa yang kita, pikiran kita yang positif itu atau kita perkatakan setiap hari, maka alam semesta akan menolong kita. Jadi mau berhasil atau sukses itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh Tuhan. Dan
kalau saya mau mengatakan ada juga pendeta besar, punya jemaat yang besar dan terkenal di Amerika. Dan dia juga banyak menulis buku. Salah satunya buku itu hampir sama dengan buku The Secret ini. Dan buku yang ditulis itu bestseller. Dan YouTube-nya pun mempunyai judul yang sama dengan bukunya, judul buku itu. Dan telah ditonton 30 juta kali. Pendeta ini sangat terkenal, besar. Saya nggak mau sebutkan nama. Dan di buku itu atau di YouTube itu dia mengajarkan ya seperti itu. Jadi pertama dia emang sangat rohani. Tapi setelah beberapa menit, 20 menit ke depan, akhirnya ternyata dia mengatakan seperti masalah terbesar manusia adalah bukan dosa, tapi mengenai harga diri. Jadi solusi untuk mengatasi harga diri itu adalah bukan mencari di luar, tapi di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita, perkataan kita, pikiran kita, jadi yang menentukan masa depan kita dan kalau bagaimana kita cara mengubah cara hidup kita, itu adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Jadi ini sangat berbahaya karena fenomena ini bukan saja terjadi saat ini. Fenomena seperti ini pun terjadi di zaman Paulus, yaitu di Jemaat Galatia. Jemaat Galatia pernah terpesona dengan Injil yang tampak rohani, tapi ternyata menyesatkan. Mari kita baca Galatia 1 6-10. Kita baca bersama-sama ayatnya. Oke, boleh saya minta bangkit berdiri? Kita baca sama-sama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang lain, telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba perkenanan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke, boleh kembali ke slide. Pertama, Galatia adalah bukan sebuah kota. Galatia itu adalah sebuah provinsi di wilayah Romawi. Jadi di wilayah itu ada 4 kota, Listra, Derbe, Antioquia, dan Inokirum. Itu adalah jemaat mula-mula, jemaat pertamanya Paulus. Jadi Paulus ini surat pertamanya Paulus. Jadi Paulus ini biasanya menulis, kalau kita lihat di Alkitab kita, baik di Alkitab fisik maupun dari online AP, ia tidak memulai dengan ucapan syukur yang biasa dilakukan oleh Paulus. Jadi Paulus biasa menulis, kalau kita perhatikan di Alkitab ada salam, lalu ucapan syukur dan doa. Tapi di Galatia tidak ada. Tolong slide. Nah, ini seperti contoh.
Di Roma dikatakan, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu. Di Korintus, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Di Filipi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Di Kolose, kami selalu mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ini di setiap kitab atau di setiap penulisannya Paulus pasti ada salam, periokopnya, terus periokop berikutnya ucapan syukur dan doa. Dan pasti dimulai dengan ini kalimat ayat pertama. Tapi di Galatia tidak ada. Di Galatia dimulai dengan, nah boleh sekarang kembali ke ayat. Di Galatia, Paulus bukan pakai salam, setelah salam bukan ucapan syukur, tapi dia langsung menegur. Nah, dia langsung menegur. Ini seperti dokter dan pasien. Jadi ketika ada seorang pasien datang, dokter langsung mengambil tindakan. Dokter itu tidak menanya ke pasien itu, kamu sakit apa, udah berapa lama, gejala di mana, tapi dia langsung mengambil tindakan. Nah, begitu juga di Galatia ini, Paulus langsung berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Mengapa Paulus heran? Mengapa Paulus heran? Yang pertama, Paulus heran karena waktu terlalu cepat. Jadi jarak pertobatan antara, ini Galatia adalah jemaat yang baru bertobat. Jadi mereka baru bertobat 1 tahun, kemudian mereka disesatkan. Jadi jarak pertobatan ke kesesatan itu terlalu cepat. Makanya Paulus heran. Dan yang heran yang kedua adalah kebodohan Paulus. Kebodohan orang Galatia. Paulus heran, kamu berbalik dari Allah, berbalik daripada dia itu Allah. Paulus heran, kamu berbalik daripada Allah. Dan ini menarik, kalau saya ingat kata berbalik ini 2 minggu lalu ada Pak Wingki ilustrasi. Pak Wingki selalu out of the box. Pak Wingki boleh peragakan bagaimana yang 2 minggu lalu? Ya, mau pakai mic? Aduh, tadi Pak Reza itu kaget karena lagi larut menyembah dipanggil ya. Saya juga sekarang kaget karena lagi larut mendengar firman tiba-tiba dipanggil. Itu bermula dari Pak Fahri mengatakan tentang murtad. Ya, murtad itu Murtad itu apakah orang yang misalnya mencuri itu murtad? Apakah orang yang berbohong itu murtad? Lalu saya sama Pak Reza sama Pak Gem sedikit discuss. Mereka kan teologi ya, kalau saya kan bukan. Jadi pemikiran seorang seniman tuh saya melihatnya begini. Kalau zaman berbalik itu, andai kata nih Pak Reza, Tuhan, andai kata ya, ya misalnya Tuhan, seperti ini nih, saya meninggalkan jalan, ya. Tetapi jangan salah, ada juga yang menjauh dari Tuhan, yaitu dia tetap mengarah ke Tuhan, tetap beribadah, tetapi dia menjauh. Dan besar kemungkinan nanti akan ada saatnya dia bisa berbalik. Jadi tetap kita harus menjaga supaya kita tetap mengarah ke Tuhan dan selalu semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wingki. Jadi ilustrasi yang menarik dan pas. Berbalik, jadi yang pertama itu benar-benar berbalik atau meninggalkan. Yang kedua itu adalah menjauh. Jadi beda sekali ya, berbalik dan menjauh. Nah, berbalik. Ini juga saya baca berita kemarin, ada marinir yang desersi, ingin kembali menjadi warga negara Indonesia. Ya sangat namanya siapa, Satria ya, oh pakai Pak Wingki tahu ya, kenal ya. Jadi desersi adalah
seseorang yang meninggalkan tanggung jawab atau tugasnya ketika pasukannya membutuhkan. Jadi dia berbalik atau meninggalkan. Nah, jika ada seseorang yang berbalik daripada Allah, dia berarti meninggalkan atau berbalik dari pasukan Kristus yang sedang berperang rohani. Jadi dampaknya sebenarnya bukan pada dia saja, tapi dampaknya pada tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, di ayat berikutnya adalah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Injil lain, mengikuti Injil yang lain. Mengikuti suatu Injil yang lain berarti meninggalkan berarti berbalik dari Injil yang benar. Kalau berbalik dari Injil yang benar sama dengan Allah yang benar. Karena Allah yang benar dan Injil yang benar tidak dapat dipisahkan. Jadi ceritanya begini. Konteksnya adalah ada beberapa orang datang dari Yerusalem datang ke jemaat Galatia. Beberapa orang dari Yerusalem ini mereka tidak menghilangkan Injil, tapi mereka hanya menambahi. Mereka hanya mengatakan seperti ini. Mereka mengatakan bahwa keselamatan pada Tuhan Yesus Kristus itu tidak cukup. Harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat apa? Disunat, pelihara hari Sabat, memperingati hari-hari raya besar, dan soal makan minum. Jadi harus ditambah dengan itu. Dan kalau ditambah seperti itu, sebenarnya bagi Paulus baik-baik saja. Bahkan dia bisa menjadi orang pertama yang masuk surga. Karena Paulus adalah dari suku Benyamin. Dia disunat pada hari ke-8. Dan dia melakukan hukum Taurat lebih daripada orang-orang lain. Tapi Paulus malah menegur. Nah, mereka orang-orang dari Yerusalem itu, mereka tidak menghilangkan Injil sama sekali loh. Mereka hanya menambahi ketaatan pada hukum Taurat. Nah, waktu Hawa jatuh, jadi iblis si kunyuk itu dia memakai, jadi dia menggoda Hawa tidak dengan menolak atau menghilangkan Injil atau firman, tapi dia hanya menambahi. Dia berkata kepada Hawa, kamu akan makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, dan kamu akan mengetahui tentang yang baik dan jahat. Nah, disitulah kejatuhan Hawa. Hawa jatuh bukan karena Hawa jatuh karena dia menganggap firman Tuhan tidak cukup. Itulah kejatuhan Hawa. Dan itu juga yang ditawarkan atau di godaan-godaan terjadi saat ini. Seperti contoh okultisme, genotisme, numerologi, astrologi, dan lain-lain. Kalau itu jelas-jelas kita pasti akan tolak. Tapi yang bahaya dan mungkin kita tidak sadar adalah yang berkedok rohani. Contoh, Injil kemakmuran, hyper grace, legalisme, dan saya mau cerita sedikit bahwa bahkan ada stiker atau umbul-umbul. Saya pernah datang ke suatu gereja besar di Indonesia, besar sekali, sampai itu waduh besar, bukan gedung lagi tapi seperti waduh, kalau saya sebutin itu pasti tahu semua. Dan saya datang ke sana, emang sebelum itu acaranya 3 hari 2 malam, dan itu tahun 2008. Jadi 2009 atau 2010. Jadi ada umbul-umbul dan ada beberapa gambar. Jadi dari gabus digunting menyerupai sabit, ani-ani, ya bukan ani-ani itu tapi ani-ani. Dan
gunting yang besar, itu semua lambang simbol-simbol penuaian. Ya kan, kalau kita bertani ada pada saat musim penuaian panen, itu yang dipakai kan. Nah, itulah digunting dari gabus, terus ada beberapa orang bawain di panggung. Dan begitu juga ada umbul-umbul dengan simbol seperti itu, macam-macam. Dan ketika pendetanya berkhotbah, dia mengatakan, wah, kalau hanya guntingan besar itu atau habis itu sabit, ani-ani, wah itu penuaiannya hanya sedikit. Coba buat gambar yang lebih besar, yaitu pakai gambar traktor panen, supaya yang dituai banyak dan selamat. Ini kan secara tidak langsung mengatakan bahwa dengan simbol-simbol semakin banyak penuaian, semakin baik bertobat, semakin baik yang diselamatkan. Jadi hanya dengan simbol saja. Bahkan di hari berikutnya, hari kedua, di situ ada 7 pilar atau 7 gunung. Dan ada, ya kita tahu semua, ada media, ada gereja, bisnis, kesehatan, keluarga, pemerintahan. Dan kita masing-masing bilang, kalau kamu bisa mencapai puncak, jadi emang kita harus ngantri di mana salah satu pilar itu kita, dan sampai di puncak kita berdiri, kaki kita harus dentak itu, dan kita ngangkat tangan bahwa berarti kita telah menaklukkan pilar kita atau gunung kita, ya kan? Dan saya melakukan itu. Bahkan ada stiker yang dijual, saya cari stikernya nggak dapat. Jadi ada stiker seperti ini, tapi ada stiker di dalamnya, ada stiker lebih kecil lagi, kecil ya, seperti sebesar kuku lah. Dan itu melambangkan berbagai simbol. Ada simbol perlindungan, simbol kemakmuran. Jadi perlindungan seperti perisai, kemakmuran adalah mahkota, anggur, dan lain-lain. Dan ada gambar api, semua banyak. Oke, dibilang gini, tempelkan misalnya perlindungan, yang gambar perisai tempel di pintu. Terus kalau yang kemakmuran, tempel yang mudah dilihat, jadi setiap hari kamu akan bisa melihat itu. Ya biasanya kita lihat di cermin, jadi kita tempel di cermin. Jadi tempel di cermin, anggur. Dan setiap kali kita mengaca atau bercermin, kita akan lihat stiker itu dan kita berkata bahwa hari ini saya diberkati. Hari ini berkat Tuhan ada. Hari ini semua urusan saya beres. Hari ini semua yang saya harapkan terjadi. Hari ini pokoknya hal-hal baik terjadi pada saya. Dan saya mengatakan seperti itu. Saya melakukannya seperti itu. Jadi saya mau mengatakan itu semua adalah Injil yang palsu. Jadi itu semua tampak rohani, tapi ternyata itu semua palsu. Jadi kalau kunyuk tahu bahwa kalau kita disuruh membunuh atau mencuri, kita tidak mau. Makanya kunyuk memakai penyesatan yang halus, penyesatan yang rohani, yang seringkali membuat kita tidak sadar. Jadi jika ada seseorang yang memberitakan Injil yang lebih nyaman, lebih populer, lebih sesuai tren, apakah kita akan mengikuti? Kalau saya dulu iya. Makanya saya beli buku The Secret, saya beli stiker, dan saya melakukan itu. Tapi setelah satu kebenaran, saya tidak lagi melakukan itu. Makanya saya mengatakan pentingnya belajar teologi, agar kita tahu kebenaran, kita tidak mudah ditipu, dan kita tahu yang benar. Makanya saya sekolah teologi ini bukan untuk menjadi pendeta. Karena saya sekolah teologi supaya saya tahu kebenaran, supaya saya tidak lagi melakukan hal konyol yang tadi, membeli atau berkata di depan cermin, saya diberkati, saya dan segala macam. Saya tidak akan lagi melakukan hal itu. Karena saya sudah belajar teologi. Jadi banyak orang yang, jadi saya mau mengatakan seperti ini nih. Galatia 1:6-10 ini ada peringatan bagi kita. Peringatan bagi kita bahwa
tidak semua yang mengatasnamakan Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Banyak orang sekarang yang lebih suka merasa Injil feel good, merasa lebih nyaman sama dirinya, yang lebih cocok sama dirinya. Jadi misalnya dirinya suka cuan, untung. Maka pada saat dia mendengar Injil kemakmuran atau berkat, itu sangat cocok sama dirinya. Dan itu sesuai seleranya dia. Tapi Injil mengatakan bukan soal selera, tapi Injil soal salib. Dan ayat 7-nya, yang sebenarnya bukan Injil. Nah, ini yang lebih bahaya. Injil palsu lebih berbahaya daripada yang bukan Injil sama sekali. Kalau yang bukan Injil sama sekali kita bisa tahu dan kita langsung menolak. Tapi kalau Injil palsu kita mungkin tidak sadar. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tadi dari Yerusalem membawa berita bahwa mereka tuh tidak menghilangkan firman. Tapi mereka tetap mengakui bahwa Tuhan percaya kepada Yesus Kristus itu adalah buat keselamatan. Mereka hanya menambahi ketaatan pada hukum Taurat agar keselamatan itu semakin sempurna. Jadi mereka tidak menghilangkan firman, mereka hanya menambahi bahwa keselamatan pada Yesus Kristus tidak cukup, perlu melakukan hukum Taurat agar sempurna keselamatan itu. Nah, bagi Paulus ini bukan saja penambahan, tapi pembuangan. Karena keselamatan melalui iman berbeda dengan keselamatan melalui hukum Taurat. Keselamatan melalui iman itu bertentangan dengan keselamatan melalui hukum Taurat. Jadi keselamatan melalui iman itu adalah kasih anugerah. Keselamatan melalui hukum Taurat itu adalah perbuatan baik. Ini menarik, saya mau kasih contoh yang ilustrasi. Misal, ada seorang pendeta, hidup benar, hidup kudus, suci, dan baik sekali lah. Dari daerah, tiba-tiba dia diundang di KKR di Singapura. Dan setelah KKR, tiba-tiba dia diajak ke MBS, Marina Bay Sands, untuk berjudi. Tiba-tiba lagi main judi, karena dia kaget dia menang, akhirnya jantungnya berhenti, meninggal. Pertanyaannya, pendeta ini masuk mana? Nah, ini menarik. Pertama, saya pernah diskusi sama seseorang pendeta, pimpinan di sebuah gereja besar juga. Dia mengatakan, judi tidak ada di Alkitab. Judi hanya dilarang oleh pemerintah Indonesia. Jadi ceritanya begini. Saya sama dia lagi bicara tentang seseorang yang orang Indonesia yang bekerja di Myanmar. Dia bekerja di Myanmar itu bekerja di penyelenggara judi. Jadi sebagai operator atau staff atau apapun. Jadi dia tidak bermain judi, tapi dia hanya bekerja sebagai operator lah. Jadi di sebuah perusahaan penyelenggara judi. Dan ketika dia datang di Indonesia dan keluarganya kebetulan jemaat tersebut, dan dia minta dibaptis selam. Salah 1 minggu sebelum baptis selam dia merokok, harus diulang lagi selama 3 bulan. Dan itu bukan dosa, semua dosa, bukan satu dosa, semua dosa. Jadi pada saat dia mengaku dosa, ada dosa ini. Kamu berjanji 3 bulan tidak melakukan itu,
Nah, tapi jika ada satu, harus diulang lagi sampai 3 bulan, sampai akhirnya dibaptislah. Makanya saya kaget, mengapa kamu membaptis orang ini padahal dia masih bekerja di tempat judi. Ya, argumennya dia, ya pertama dia tidak main judi, dia hanya bekerja di situ karena dia sebagai penyelenggara, dia hanya bekerja, karena itu dia bisa menafkahi keluarganya. Keluarganya hidup dari dia, istri dan anak-anaknya. Oke, akhirnya sampailah masuk di kata judi bukan dosa. Tidak ada di Alkitab katanya. Dan oke, jadi saya mau mengatakan judi itu adalah dosa. Dan waktu itu saya ingat juga tahun lalu Pak Gem berbicara tentang judi, ya bulan Mei atau Juni atau Juli tahun lalu, saya ingat sekali mengatakan dosa. Dan saya yakin, percaya kita semua di sini percaya setuju bahwa judi itu adalah dosa. Kalau mungkin dari saya mungkin hanya 2, mungkin dari Pak Wingki atau Pak Gembala bisa menambahkan. Jadi dosanya mungkin contohnya kecanduan. Kita tidak mungkin main judi hanya coba 1 kali. Pasti kita akan coba berkali-kali. Dan kita juga tidak mungkin kalau kita menang langsung berhenti. Pasti kita akan coba mau main lagi. Jadi ada ketamakan. Jadi selain kecanduan, ketamakan. Ya mungkin masih banyak yang lain, tapi saya yakin judi itu dosa. Dan saya juga mengatakan kepada pendeta ini, apa yang tidak ditulis oleh Alkitab bukan berarti Tuhan izinkan. Ya kan? Contoh, seperti saya tidak melarang orang tidur lagi ibadah. Saya tidak melarang. Tapi bukan berarti saya izinkan. Ya kan? Beda, tahu kan bedanya? Jadi apa yang tidak ditulis. Jadi pertanyaannya sulit ya tadi, pendeta itu masuk mana? Surga atau neraka, atau masuk kuburan, masuk rumah sakit? Yang jelas masuk rumah sakit dulu ya, baru kuburan. Oke, pertanyaan agak oke. Sekarang misalnya pendeta yang tadi itu tiba-tiba habis KKR, dia jalan-jalan di Singapura dan dia tiba-tiba lihat tempat prostitusi dan lihat, wah di daerah saya kok nggak ada cantik-cantik sebening ini. Akhirnya oke lah, dia tergoda, dia tertarik, akhirnya dia melakukan dia main sesama pelacur ya. Ya, dia main dan tiba-tiba dia mati. Pertanyaannya, dia masuk mana? Masuk perangkap. Oh, masuk apa? Sorry, masuk apa? Perangkap. Nah, ini betul nih, saya bertanya serius. Masuk mana nih? Surga, neraka, rumah sakit, atau masuk neraka? Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, masuk neraka ya. Setuju ya, semua masuk neraka ya? Iya. Ibu Ivon juga. Nah, saya mau beritahu gini. Kalau kita berasumsi, saya mengatakan itu asumsi. Kalau kita berasumsi bahwa orang itu atau pendeta itu masuk neraka, berarti kita menganggap pendeta itu, keselamatan pendeta itu ditentukan oleh perbuatannya. Tidak peduli seberapa mahal atau seberapa dalamnya Tuhan Yesus telah membayar atau menebus dosa-dosanya di kayu salib. Jadi saya mau mengatakan, kalau kita berpendapat bahwa manusia berdosa, mati dalam keadaan berdosa, ya, manusia mati dalam keadaan berdosa, masuk ke neraka, itu adalah Injil yang palsu. Karena tidak ada seorang pun manusia yang mati dalam keadaan tidak berdosa, kecuali Tuhan Yesus. Semua manusia pada saat mati dalam keadaan berdosa.
Jadi keselamatan kita beda sama agama lain atau ajaran lain. Ajaran lain mengatakan berbuat baik untuk selamat. Kalau kita tidak, kita selamat oleh karena itu kita berbuat baik. Mau tidak mau kita harus berbuat baik. Jadi jangan terbalik. Ajaran lain mengatakan kita harus berbuat baik untuk selamat. Kalau kita, karena kita sudah diselamatkan, maka kita mengerjakan keselamatan itu dengan perbuatan baik. Di sini dikatakan hanya ada orang yang mengacaukan. Jadi untuk membedakan untuk membedakan Injil yang benar dan Injil yang palsu adalah Injil yang palsu pasti akan timbul kekacauan atau menghasilkan kekacauan. Sedangkan Injil yang benar pasti menghasilkan hidup yang berguna, yang baik, gaya hidup yang benar jadi kalau Injil yang palsu pasti kacau, Injil yang benar pasti menghasilkan gaya hidup yang benar. Nah, gaya hidup yang benar itu bukan bicara tentang perbuatan saja, tapi bicara tentang atau perubahan perbuatan, perubahan tingkah laku yang tadinya jahat jadi baik atau yang lain. Tadinya suka ini jadi tidak lagi. Bukannya perubahan tingkah laku, tapi perubahan nilai dan perubahan tujuan hidup. Saya mau pakai kisah dari Alkitab, yaitu seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Sakeus, bagi dia yang paling berharga adalah uang. Karena sebagai seorang pemungut cukai, dia pasti dibenci sama semua orang. Tapi bagi dia, selama menguntungkan, dia tetap mengerjakan sebagai pemungut cukai. Jadi bagi Sakeus, yang paling berharga adalah uang dibanding penerimaan orang. Tapi ketika dia berjumpa sama Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa sama Sakeus, tapi Sakeus sendiri berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari hartaku aku kembalikan kepada orang miskin. Dan jika aku pernah menipu atau meminjamin kepada seseorang, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Nah, di sini ada terjadi perubahan nilai. Perubahan nilainya tadinya mata duitan atau tadinya cintanya berharganya adalah uang, akhirnya separuhnya dikasih ke orang miskin. Dan tadinya tujuan hidupnya mementingkan diri sendiri, akhirnya menjadi buat orang lain. Jadi kita harus refleksi diri kita sendiri. Apa yang paling berharga dalam diri kita? Kalau misalnya bagi paling berharga dalam diri kita mengalahkan Kristus, kita harus membuang itu dan menyampahkan. Kata Paulus, sampah. Itu semua adalah sampah. Jadi kita untuk selamat, saya lihat ada. Untuk selamat kita butuh Injil yang benar. Tapi untuk bertumbuh secara sehat, kita butuh doktrin yang benar. Jika ada yang bilang bahwa untuk selamat harus baptis selam, harus berbahasa roh, harus melakukan perbuatan baik, itu adalah Injil yang palsu. Ayat 7, memutarbalikan Injil Kristus. Nah, ini memutarbalikan ini adalah strategi si kunyuk iblis. Ini adalah strategi yang paling efektif karena dia tidak menciptakan Injil yang baru, tapi dia hanya memutarbalikan. Nah, yang memutarbalikan ini yang sangat berbahaya. Jadi dia hanya menambahi atau mengurangi. Jadi menambahi sesuatu dan mengurangi sesuatu. Jadi menekankan bagian tertentu tapi mengecilkan bagian yang lain.
Jadi akan menimbulkan distorsi konteks. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga. Nah, ini menarik. Saya tidak tahu apa hubungannya malaikat dari sorga dengan Injil yang palsu. Tapi kalau ini bahasa hiperbolis, sayangnya Ibu Dahlia nggak ada di sini. Karena Ibu Dahlia biasa dipanggil oleh beberapa orang malaikat. Jadi ini kayaknya bisa hiperbolis, sesuatu yang dilebih-lebihkan atau hiperbola. Tapi bisa yang lebih pas artinya adalah bicara tentang otoritas. Jadi zaman dulu apa yang malaikat katakan langsung percaya. Contohnya Maria, istrinya Yusuf, didatangi sama malaikat. Nah, jadi dan yang mungkin juga paling ini adalah mistis. Coba Kolose 2:18. Jadi ada beberapa aliran mistis di Yahudi atau orang Israel saat itu. Jadi mereka, Kolose 2:18, nah, janganlah kamu biarkan kemenangan digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Nah, jadi ada beberapa orang yang beribadah kepada malaikat. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada orang-orang yang beribadah kepada malaikat. Mungkin Paulus maksud ini. Jadi walaupun malaikat pun yang memberitakan Injil yang palsu atau Injil yang berbeda, itu adalah Injil yang palsu. Jadi intinya gini, kembali ke ayat Galatia. Jadi intinya adalah bahwa sekalipun Paulus, rasul, bahkan malaikat dari sorga pun pada saat dia memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, jangan kamu percaya. Jadi Injil yang berbeda. Jadi si kunyuk itu tidak membuat Injil yang palsu yang jelas-jelas berbeda. Dia hanya menggesernya sedikit, dia hanya memelintirnya sedikit. Jadi dia tahu kalau kita dikasih Injil yang berbeda, kita pasti akan menolak. Tapi dia hanya memelintir seperti orang tetap percaya bahwa dia dekat sama Tuhan, ternyata dia udah tersesat jauh. Jadi Injil kemakmuran adalah tipuan iblis yang paling halus. Jadi yang ditawarkan adalah bukan Tuhan, tapi berkat-berkatnya. Jadi Tuhan itu hanya sebagai sarana atau alat, bukan tujuan. Jadi banyak orang datang ke gereja demi berkat, bukan demi pertobatan. Benar, Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus mau memberkati kita, Tuhan Yesus bisa memberkati kita, dan Tuhan Yesus senang memberkati kita. Tapi itu bukan tujuan Injil yang utama. Terkutuklah dia. Ini kalau bahasa Yunaninya adalah anathema, binasa. Jadi Injil yang diputarbalikkan berbahaya karena walaupun tampak rohani tapi mendatangkan kutukan ilahi. Jadi siapapun, baik para rasul atau malaikat sekalipun, jika dia membawa Injil yang palsu, dia harus dikutuk. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda. Jika ada orang ini adalah berarti dia penyesat atau guru-guru palsu. Mereka yang tadi
membesarkan tema-tema tertentu. Jadi mereka menyukai bagian yang ini, mereka dibesarkan, sedangkan bagian yang ini dikecilkan. Jadi menyebabkan Injil tidak utuh, tidak alkitabiah. Jadi sebenarnya Injil itu bukan hanya potongan-potongan motivasi. Banyak anak muda yang suka dengan Injil yang berbau-bau motivasi. Kalau seperti itu, apa bedanya pendeta dengan motivator? Dan banyak juga orang menyukai Injil seperti self esteem yang membangun diri, membangun kepercayaan diri, atau juga Injil-Injil seperti moralistik yang mengajar semua yang berbau moral. Dan banyak kita menyukai hal itu. Itu sebenarnya apa bedanya dengan motivasi atau motivator atau orang-orang pembicara dunia atau agama lain yang berbicara tentang itu. Yang terakhir, terkutuklah dia. Terkutuk ini dikatakan 2 kali. Berarti ini ada penekanan dan penting, dan ini berarti bisa diartikan bahwa pasti akan terjadi karena diucapkan 2 kali. Oke. Belum ada yang ngantuk ya? Oke, masih semangat ya? Amin. Kalau semangat saya akan terusin lagi karena Galatia 10 ini adalah poin utama saya. Justru ini adalah inti bagi saya supaya saya juga semangat. Oke, mencari perkenanan Allah, mencari kesukaan Allah adalah sikap yang harus dimiliki oleh hamba Kristus. Di sini ditulis bukanlah hamba Kristus, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, tapi kita seringkali menyebutnya hamba Tuhan, atau kadang-kadang ada kita shalom hambanya. Jadi yang benar yang mana? Wah, terima kasih. Iya, emang betul. Saya tadi agak serak-serak. Makasih. Kenapa kita seringkali pakai hamba Tuhan bukan hamba Kristus? Bahkan kadang-kadang hambanya shalom hambanya, ya kan? Kenapa bukan hamba Kristus, hamba Tuhan? Oke. Nggak apa-apa kalau kita ganti hamba Kristus di sini, kita ganti jadi hamba Tuhan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah kita semua adalah hamba Tuhan. Kalau pendeta itu profesi, seperti dokter, pengacara, pilot itu adalah profesi. Tapi kalau pendeta itu profesi. Tapi hamba Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya yang telah ditebus oleh Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Jadi kita semua hamba Tuhan. Oke, jelas ya, clear. Jadi hamba Tuhan itu siapa? Kita semua hamba Tuhan. Nah, Tuhan bukan saja Tuhan Yesus, bukan saja sebagai juru selamat kita, tapi dia juga sebagai Tuhan, Tuhan tanpa H ya. Tuhan yaitu sebagai majikan, dan kita adalah hambanya. Boleh nggak saya ganti, kita adalah budaknya. Kita adalah budaknya, kita adalah budak Kristus, kita adalah budak Tuhan. Nah, budak, adakah budak yang memiliki hak? Tidak ada. Jadi tidak ada budak yang pernah menuntut hak, tidak ada, kepada majikannya, tidak ada. Jadi kita seharusnya tidak pantas, tidak berhak, tidak wajar menuntut hak kita kepada Tuhan. Dua 12 murid bisa saja dia berkata, Tuhan, kami sudah melakukan perintah-Mu. Kami sudah melakukan memberitakan Injil ke ujung bumi. Boleh tidak kami meminta saat kami mati dalam keadaan tidur? Seperti kita ketahui
12 murid hanya satu yang matinya baik-baik, yang lainnya mengenaskan. 11 orang mengenaskan. Saya pernah nonton film tentang perang Amerika, perang saudara Amerika, Utara dan Selatan, Konfederasi dan Union. Dan di situ ada budak. Dan saya melihat di film itu, budak diperlakukan semena-mena. Bahkan ada seorang budak diperlakukan tidak manusiawi. Jadi di lehernya dikasih kayu besar, lingkaran. Jadi dia mau apapun pakai lingkaran itu, dan lingkaran itu nggak bisa dilepas. Jadi lingkaran besar. Jadi kalau bisa bayangkan Kak, lingkaran di leher kita, lingkaran yang besar gitu dikasih kayu. Itu apa artinya? Tandanya kepala kita tidak bisa bersandar. Kepala kita tidak bisa bersandar. Jadi tidak bisa bersandar seperti seseorang yang tadi lagi duduk di sini. Pada saat kita duduk yang normal, kepala kita tidak bisa bersandar. Tapi pada saat kita selonjoran, kepala kita bisa bersandar. Itu kita bisa menikmati. Tapi budak ini, dia tidak bisa ada sandaran kepalanya. Sangat tidak manusiawi dan diperlakukan semena-mena. Dan itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi budak itu tidak ada haknya. Jadi kita sebenarnya tidak ada hak mau berkata sama Tuhan, minta ini, minta itu. Tuhan, saya sudah melayanimu, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Terus kita minta hak kita sama Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita hamba Tuhan, kita adalah budak Tuhan. Kita tidak menuntut hak kita kepada Tuhan. Kita tidak menuntut, tidak pantas, tidak wajar, tidak patut kita menuntut. Seringkali kita banyak Kristen kekanak-kanakan, kita selalu hanya menuntut, meminta. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong ini, tolong ini. Kita tidak, makanya di situ juga tergantung majikannya. Kalau majikannya baik, tanpa diminta pun keperluan budak itu akan diberikan. Tapi kalau kita dapat majikan yang jahat, budak itu mendapat majikan yang jahat, ya seperti tadi contoh, budak itu diperlakukan semena-mena. Tapi makanya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, majikan yang baik. Nggak mungkin dia memberikan batu kepada anaknya minta roti. Tapi yang jelas jangan kita menuntut hak kita, jangan menuntut, karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah kembali lagi, kalau Paulus sedikit lunak dan mengalah kepada jemaat Galatia, pasti dia akan mendapat simpati dari jemaat Galatia. Maksudnya ya, udah kamu nggak apa-apa lah melakukan hukum Taurat. Toh saya sendiri melakukan hukum Taurat. Paulus berkata seperti itu. Jadi dia mengalah. Dia pasti akan mendapat simpati dari jemaat Galatia. Tapi kalau, dan ini yang bahaya, sekarang banyak pendeta-pendeta mengalah kepada jemaat. Jadi mereka berkhotbah apa yang ingin didengar oleh jemaat dengan tujuan mendapat simpati dan gerejanya penuh. Tapi Paulus tidak mau dan tidak bisa. Makanya bagi Paulus ini adalah sikap yang Paulus lakukan harus dimiliki oleh sikap kita semua sebagai hamba Tuhan. Makanya mengapa banyak orang Kristen tidak mendapat perkenanan Tuhan? Karena mereka lebih suka mencari perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Sedangkan Paulus dia lebih memilih dimusuhi oleh orang-orang Galatia daripada dia dimusuhi oleh Tuhan. Jadi Paulus lebih baik mengorbankan dirinya daripada Injil yang dikorbankan. Paulus lebih baik dia menderita daripada Injil itu dikompromikan. Jika kita, terutama pendeta-pendeta, jika tidak bisa menyampaikan Injil yang benar atau kebenaran yang benar, seharusnya mengakuinya saja daripada
dia mencoba mengubah atau memelintir atau menurunkan Injil itu atau kebenaran itu. Itu yang bahaya. Mereka mencari perkenanan manusia, bukan perkenanan Tuhan. Kebenaran. Jadi untuk mendapat perkenanan Tuhan, kita harus mempunyai ketaatan yang mutlak pada kebenaran. Tolong ayat multimedia Amsal 23 ayat 23. Berilah kebenaran dan jangan menjualnya. Oke. Kebenaran itu harus dibeli, harus dibayar harga. Banyak orang tidak mau membayar harga. Sayang sekali, banyak orang membelokkan kebenaran. Misalnya, di tempat ini maksudnya pada saat pendeta diundang di tempat ini, di tempat itu, terus dia tahu bahwa tempat itu pro terhadap sesuatu, maka dia akan memberitakan pro itu. Tapi pada saat dia diundang di tempat lain yang kontra terhadap hal itu, dia akan memberitakan yang kontra itu. Atau contohnya misalnya pendeta itu diundang kepada suatu jemaat yang suka berita tentang berkat, dia akan menyampaikan tentang berkat. Tapi ketika di tempat lain dia ternyata jemaatnya suka mujizat, maka dia sampaikan tentang mujizat. Jadi tujuannya adalah apa? Untuk mendapat hati mereka. Ada seorang pendeta, lucu juga ini, masih ada hubungan keluarga, dia mengatakan begini, sentuh hati mereka, dompet terbuka. Jadi sentuh hati jemaat, maka jemaat itu akan membuka dompet mereka. Berarti maksudnya apa? Udah ngerti kan maksudnya? Jadi itu banyak dialami sekarang oleh oleh pendeta-pendeta. Jadi kebenaran harus dibeli, tidak boleh dijual. Jika kebenaran tidak berani dibayar harga, maka lebih baik kita lebih baik mengakui daripada kita memaksanya dan kita memelintir atau mengubah kebenaran itu. Oke, saya masih ada waktu. Saya mau bertanya. Siap? Siap? Oke. Hanya satu orang yang jawab siap. Saya ada pertanyaan dan ini butuh jawaban. Oke. Siap? Siap? Oke. Saya kurang semangat kayaknya. Oke. Apa keputusan terbaik? Apakah Bapak Ibu tahu keputusan terbaik yang dalam hidup saya ambil? Apa keputusan terbaik dalam hidup saya yang telah saya ambil? Apa keputusan terbaik saya yang telah saya ambil dalam hidup saya? Apa keputusan terpenting yang saya ambil dalam hidup saya? Kalau ya angkat tangan ya, angkat tangan ya, ya Burani dulu. Bukan saya Reza. Oke, apa keputusan Hezron Reza yang ambil dalam hidup Hezron Reza? Oke, simpan dulu ya jawabannya, Ibu Lucy. Oke, jawabannya hampir sama kurang lebih.
Jadi sebenarnya bukan itu. Jadi contohnya ya, misalnya ini contoh. Apakah saya ambil keputusan saya berdiri untuk Israel? I stand for Israel. Misalnya. Tapi bukan itu keputusan saya. Kalau yang benar saya kasih buku, serius, saya kasih buku. Ini buku dibaca ya, saya kasih tapi dibaca. Yang benar saya akan kasih buku. Hampir. Itu jauh sekali. Ya Bu Lucy. Ini berarti jawabannya nggak ada yang benar ya. Jadi ini bukunya saya simpan ya. Buat bulan depan ya. Oh ya boleh silakan. Ya. 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 Ya bulan nih. Apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa bulan ini? Ini Iya. Ya. Ya. Tapi bukan itu jawaban. Oke. Jadi nggak ada yang mau buku ya, berarti nggak ada yang benar, saya nggak kasih buku ya. Ya, kalau benar saya kasih buku nih, betul. Saya udah bawa buku dan saya kasih. Oke, tadi yang Gracia bilang hampir mendekati. Yang Pak Wiki bilang jauh. Tadi ini cluenya yang Gracia bilang hampir. Kalau Pak Wiki bilang jauh. Kalau Ibu Gracia hampir. Ya. Oke, coba ada yang mau coba lagi? Oke, jadi bukunya saya simpan atau terserah deh bagaimana ya, cara lain bagaimana kasih buku. Oke, keputusan terbaik dan terpenting yang saya ambil dalam hidup saya adalah Oke. Simpan minggu depan. Oke. Keputusannya adalah saya baptis Islam. Jadi itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Saya mau baptis Islam. Dan saya bulan Juli ternyata saya baru tahu, saya lupa sebenarnya kapan saya baptis Islam. Ternyata tanggal 21 Juli saya dibaptis Islam. Saya baru tahu karena saya harus mencari dokumen itu karena untuk satu hal
Waktu itu ada datang ke rumah ya, saya lagi cari buku itu, dokumen itu. Akhirnya saya dapat dan saya 4 hari baru saya dapat. Dan waktu saya baca ternyata 21 Juli saya baptis Islam. Dan saya mau bersaksi dan juga dengan pas dengan ayat ini, ayat 10, Galatia 10, ayat 1:10. Jadi kesaksian saya, sebelum bersaksi saya mau mengatakan bahwa di sini ada teman saya, sahabat saya, namanya Marlon. Ya boleh berdiri, perkenal. Jadi Marlon ini saya kemarin telepon bilang, saya mau khotbah, saya akan mention namanya bro mau datang, dia datang, puji Tuhan lah. Ya, karena saya bilang saya mention namanya ya, kalau saya bilang saya nggak mention mungkin nggak mau datang. Jadi saya bilang saya mau mention namanya. Jadi Marlon adalah orang yang membantu saya untuk baptis Islam. Jadi ceritanya begini, kesaksian saya adalah begini. Waktu itu saya sama Marlon datang di suatu ibadah ya di bioskop di Bintaro Plaza. Tidak ada apa, khotbahnya bukan tentang baptis Islam, pujiannya juga tentang bukan apapun. Tapi pada saat kita berdiri menyembah Tuhan, saya berkata sama dia di samping saya, bro, saya mau baptis Islam. Terus dia senang. Udah selesai ibadah, kita tanyalah sama orang gereja, kapan ada baptis Islam? Ternyata baru ada 3 minggu kemudian atau sebulan kemudian. Oke, terlalu lama nih. Terus Marlon, karena kita punya persekutuan doa, Marlon bilang kita coba hubungin tempat persekutuan doa kita, kapan? Ternyata dihubungin, ada dalam waktu dekat, kurang lebih seminggu lah. Oke, akhirnya udah selesai. Akhirnya saya pulang, sampai rumah saya berkata kepada mama saya, Mah, saya mau baptis Islam. Terus terang, mama saya protes. Mama saya tidak suka, mama saya melarang dan menentang. Bahkan dia cerita ke papa saya, kakak saya dan adik saya. Tapi papa saya dan adik saya diam saja. Tapi kakak saya yang menentang keras juga. Buat apa baptis Islam? Kontra sekali. Tidak setuju bahwa saya baptis Islam. Nah, akhirnya saya berubah. Yang tadinya semangat untuk baptis Islam, saya berubah. Aduh, saya baptis Islam atau tidak? Di dalam hati saya ada galau atau apa, ada perasaan yang berkecamuk antara baptis atau tidak, iya atau tidak. Jadi di sini sesuai ayat 10 tadi, apakah saya mencari perkenanan Allah atau perkenanan manusia? Kalau saya mencari perkenanan manusia mama saya, pasti saya tidak baptis Islam. Tapi kalau saya mencari perkenanan Tuhan, pasti saya akan pilih baptis Islam. Jadi saya dilema dan bingung memutuskan mau baptis atau tidak. Mau ikut perkenanan manusia, mama saya senang, kakak saya senang. Tapi kalau saya baptis Islam, Tuhan yang senang. Bahkan seluruh malaikat bersorak. Nah, dalam beberapa hari memikirkan dan tiba-tiba Marlon telepon, tanya, bro, udah siap foto nggak? Kan kalau mau baptis Islam harus pas foto kan, dengan background biru ya. Saya bilang, mungkin di telepon nada saya tidak semangat, jauh dari yang Marlon bilang wah, ayo dong baptis dong, ya kan? Ya saya bilang nantilah, saya masih mikir-mikir dulu, masih belum pasti mau baptis atau tidak. Tapi ternyata keesokan harinya tiba-tiba Marlon datang dengan sahabat kita juga namanya Andi. Ada 2, tapi sayang Andi sudah dipanggil sama Tuhan, sudah berpulang ke rumah, udah di sorga sekarang. Jadi Marlon sama Andi jemput saya di rumah. Dia ngajak, yuk kita ke Bintaro Plaza, ngopi dan makan. Saya ingat malam-malam lah, maghrib menjelang malam. Akhirnya udah, saya dijemput, saya pergi ke Bintaro Plaza. Dan ternyata di Bintaro Plaza ada foto box. Dan Marlon bilang, bro, di sini ada foto box, ayo foto dong buat ini.
buat keperluan baptis Islam. Saya bilang kalau mau foto kan harus ada kemeja. Saya nggak bawa kemeja. Ternyata dia udah siapin kemeja di mobil. Jadi dia jemput saya, ngajak saya makan dan ngopi. Ternyata tujuannya adalah untuk saya foto. Jadi waktu itu saya foto pakai bajunya marlon, kemeja. Udah habis foto dia kirim sendiri, dia yang ngatur semua administrasi, kirim. Ya udah, akhirnya tibalah hari dibaptis Islam. Ya udah, akhirnya saya berangkat sendiri, nyetir mobil sendiri. Tapi akhirnya janjian juga sama teman Nino, kita konvoy. Jadi ada 2 mobil. Saya baptis bukan di gereja tapi di sebuah rumah pendeta. Saya nggak perlu sebutin namanya. Di daerah Manggarai, di situ ada kolam renang dan saya dibaptis di situ. Jadi yang saya mau katakan adalah apa? Saya milih perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan. Akhirnya saya memilih perkenanan Tuhan. Saya dibaptis Islam dan puji Tuhan kakak dan adik saya akhirnya semuanya dibaptis. Jadi saya orang pertama di keluarga saya. Jadi terima kasih bro. Kalau bukan bro, mungkin saya kalau nggak dijemput saat itu juga mungkin saya ya mungkin lebih lama lagi mungkin ngambil keputusannya. Jadi itu mengenai perkenanan. Jadi kita semua manusia, kita sebagai hamba Tuhan harus mencari perkenanan Tuhan bukan manusia. Oke, jadi udah lama, udah sebenarnya masih banyak yang saya mau katakan, tapi saya mau menutup dengan ya saya berdoa agar kita semua mempunyai hati yang ingin mencari perkenanan Tuhan. Oke, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami telah belajar mengenai Injil yang benar. Tolong ajarin kami Bapa, supaya kami juga, pertama kami berdoa kepada Bapa di sorga untuk mematahkan semua injil-injil palsu yang ada di dunia ini. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus semua injil-injil palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang berbau rohani, yang berkedok rohani, tetapi membuat kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tolong bantu supaya itu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya kami diberikan kepekaan, pengetahuan untuk membedakan, mengenali Injil yang benar dan Injil yang palsu. Kami berdoa supaya kami semua, hidup kami bisa melakukannya sesuai dengan Injil yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Reza untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita. Kita semua diberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Bangkit dan jadi terang di tengah gelapnya dunia. Firman Tuhan memberi kekuatan, Roh Kudus menuntunkan kita. Lepaskan mereka yang terbelenggu, kenalkan kepada Yesus, tuntaskanlah amanat agung, kerajaan sorga dinyatakan. Kuliori bercahaya senantiasa, cahaya senantiasa
terbelenggu. Kenalkan kepada Yesus, tuntaskanlah amanat agung, kerajaan sorga dinyatakan. Ku biori bercahaya senantiasa. Ku biori bercahaya senantiasa. Bercahaya senantiasa. Ori bercahaya. Kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran yang telah kami dengar. Sekarang ini kami akan memberi berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sama-sama katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, amin. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri, kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi buat pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan Engkau bertakhta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu. Bahkan Engkau menyatakan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami tidak terkecoh Tuhan dengan setiap Injil yang diberitakan. Karena yang kami tahu kami menerima Injil akan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan paradigma cara pandang dan pola pikir kami. Mindset kami diubahkan oleh Engkau. Dalam segala hal Tuhan Engkau beri kepekaan bagi kami. Sehingga kami tidak dapat terbawa arus
akan Injil-Injil yang tidak menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi hari ini. Bapak Herson, kami percaya Tuhan, Engkau pakai dia dengan luar biasa. Dimanapun dia melayani pekerjaan-Mu, Tuhan tempatkan. Di sana dia boleh menyatakan akan kebenaran firman-Mu. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan. Lewat WL, singer, imam musik, sound system, multimedia, guru-guru sekolah minggu, koordinator ibadah kebersihan. Semua yang sudah terlibat di dalam melayani Engkau, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Dimanapun Tuhan bawa mereka, pakai dengan dahsyat. Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di hati mereka, dengan penuh kerendahan hati mereka melayani Engkau, melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih buat jemaat-Mu yang setia untuk beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka. Engkau buat jadi berhasil dan beruntung. Di dalam segala hal mereka mengandalkan Engkau, melibatkan Engkau di setiap aspek kehidupan mereka. Karena kami tahu kami hidup hanya karena Tuhan. Kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami mau tinggal di dalam Engkau, supaya kami menghasilkan buah Tuhan, dan buah kami tetap. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala kami. Kau sudah memberkati mereka. Tuhan jaga kesehatan mereka. Marilah Bapa, Engkau mampukan mereka, di mana mereka sebagai gembala yang membimbing, menuntun jemaat-Mu, mereka yang memberi makan secara rohani bagi kami. Kami percaya Tuhan di sepanjang kehidupan mereka, Tuhan terus memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam melayani pekerjaan-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau beri kemampuan, hikmat, marifat, kuasa Allah. Bahkan pewahyuan roh Allah bekerja dengan luar biasa. Biarlah tuntunan-Mu terus terjadi atas Bapak Ibu Gembala kami. Kemanapun mereka pergi, Tuhan memproteksi mereka, menjaga di sepanjang jalan mereka. Mereka tidak terantuk kepada batu, mereka tidak terpelecok. Mereka tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih, memberkati rumah tangga menjadi keluarga yang solid dengan Tuhan. Buat anak-anak, menantu, cucu telah diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih buat para wakil gembala, Bu Dahlia, Pak Wingki, Pak Farley, Pak Herson. Kau memampukan mereka menjadi tim yang solid, tim yang luar biasa, saling menopang, mendukung. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka dalam segala hal yang mereka lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menopang Bapak Ibu Gembala kami. Mari Tuhan beri hikmat, marifat, kuasa yang memampukan mereka untuk terus Tuhan berpegang kepada janji firman-Mu. Di mana Tuhan pakai mereka di dalam melayani pekerjaan-Mu, maka kuasa Allah bekerja dengan luar biasa. Hikmat yang daripada Tuhan itu yang Engkau lakukan bagi para wakil gembala. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami tetap menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang ambil alih bangsa kami, dan kami percaya kegerakan Allah terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih untuk pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mampukan para wakil presiden, presidennya dan wakil para negara, para menteri dan seluruh kabinet yang ada, MPR, DPR, bahkan sampai seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, tertinggi dan terendah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan beri hikmat di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab. Roh takut akan Tuhan menjadi bagian hidup mereka, sehingga mereka menjalankan setiap roda pemerintahan ini dengan benar, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Tidak ada nepotisme, KKN apapun. Karena kami tahu Tuhan, biarlah mereka juga mensejahterakan rakyat Indonesia ini dengan baik. Terima kasih buat Injil, pemberitaan Injil di seluruh muka bumi ini. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat. Di gunung, di lembah, di kota-kota, di desa, di kampus, di
kantor-kantor, di rumah tangga, kompleks, para di kampus. Terjadi kegerakan Allah, revivalmu bekerja dengan luar biasa. Kuasa Allah bekerja sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Setiap Injil yang diberitakan ada kekuatan Allah di dalamnya. Injil yang benar yang membawa kemenangan bagi setiap orang yang mendengarnya. Mereka bertumbuh dan berakar, dibangun di atas kekuatan Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa Surgawi buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat bangsa kepunyaanmu. Kami percaya, kami memberkati bangsa Israel. Ini adalah bangsa pilihanmu, bangsa perjanjianmu. Lewat bangsa ini kami diselamatkan. Lewat bangsa ini kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati bangsa kepunyaanmu. Dan ada pertobatan yang luar biasa terjadi. Terpujilah namamu buat siang hari ini, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Yang berjalan kaki berkendaraan, yang akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Saya serahkan Bapak. Shalom. Kita sambut dulu Pak Marlon di sini. Selamat datang Pak Marlon, temannya Pak Reza. Selamat datang Pak Marlon. Begini, jadi khotbah itu kan satu arah ya. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di kita. Datang ke KUL supaya di sana kita bisa banyak bertanya. Mungkin tadi ada yang bertanya, yang palsu tuh yang mana, yang benar tuh yang mana sih, gitu kan? Datang lalu kita belajar, gitu kan? Karena tadi teologi juga ada teologi kemakmuran, gitu kan? Jadi itu yang perlu kita nanti bahaskan di dalam KUL supaya lebih jelas gitu loh. Jadi ini kan banyak nih, Pak Wingki ada, Pak Reza, Pak Marlon juga punya pengalaman dan pengajaran-pengajaran, Pak Fadli gitu kan. Jadi ada dua arah komunikasi supaya kita bisa belajar dan lebih banyak tuh di KUL ya. Kalau di sini kan searah paling juga 30 menit disampaikan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar. Saya ajak juga teman-teman yang lain datang ke KUL. Saya lihat KUL kemarin tuh cuma 1 jam selesai. Enggak, itu enggak cukup gitu loh. Jadi pakai waktu supaya kita belajar. Amin. Lalu tadi ditanyakan, itu kok banyak ya gereja-gereja yang ngajarin palsu-palsu itu kok Tuhan izinkan. Saya mau buka nih supaya kita lihat ya di Wahyu 22 ayat 10-11. Tolong disampaikan Wahyu 22 ayat 10-11. Kenapa dibiarkan? Nah, Wahyu 22 ayat 10-11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Terus 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini jawabannya. Jadi ada palsu-palsu itu disampaikan, itu membawa kita makin pelan-pelan makin jauh daripada Tuhan. Apalagi dewasa ini ada AI ya. AI tahu kan ya? Nah, ada AI,
ada macam-macam lah. Itu pelan-pelan manusia ini dibawa untuk menjauh daripada Tuhan, tahu-tahu kita udah jauh gitu loh. Jadi betul kita bertumbuh di dalam gereja, menerima kebenaran-kebenaran, lalu minta Roh Kudus saja untuk menuntun kita. Melihat yang benar nih yang mana sih gitu kan. Karena ada teologi kemakmuran dan apa segala macam itu gitu kan. Ada pengajaran tentang malaikat. Ini juga bahaya. Ada tuh mereka bisa melakukan mujizat-mujizat pelayanan malaikat itu. Dan ini sangat menakutkan. Ya. Jadi terima kasih Pak Reza, ambil waktu untuk lebih banyak lagi di dalam KUL supaya memberitahukan lebih rinci lagi, lebih details lagi. Oke, mari kita nyanyikan satu lagu yang tadi itu biar kita senang-senang apa? Langit dan bumi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Yesus memberkati kita semua. Amin.